Halo, perkenalkan nama saya Ivan Rivaldo, saya di kelas 12 MIPA 1. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah gelombang elektromagnetik. Apakah kamu suka mendengar radio? Lagu apa yang sering kamu dengar? Kamu tahu nggak? Lagu yang kamu dengar dari radio merupakan penerapan dari gelombang elektromagnetik. Pernah dengar tentang gelombang ini? Apa sih spektrum gelombang elektromagnetik? Apa saja penerapan lain dari gelombang elektromagnetik? Daripada penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perembatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang dengan sifat umum yang disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut. 1. Merupakan gelombang transversal. Kedua, merambat dalam ruang hampa. Ketiga, mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Arah perambatannya tidak dibuahkan melalui medan magnet maupun medan listrik. Terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Sifat-sifat lainnya yang membedakan gelombang elektromagnetik dengan yang lainnya ialah gelombang elektromagnetik dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain dan juga memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per second. James Clerk Maxwell, seorang fisikawan Inggris, berhasil menentukan cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnet, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil, atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Cahaya tampak memiliki spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yaitu sinar Franzen. Merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Spektrum elektromagnetik dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah memahami tentang konsep dan spektrum dari gelombang elektromagnetik, mari kita mengenal manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, dan pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. 2. Gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, dan mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. 3. Sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap,
dan digunakan sebagai alat medis. 4. Cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, dan sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. 5. Sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri dan mengeringkan tinta dan resin. 6. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melalui organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen. Kedua, digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Dan yang terakhir, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. 7. Sinar gamma. Sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa gelombang elektromagnetik dapat membawa energi ke suatu tempat. Kita akan bahas ini apa saja contoh yang membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik beneran bisa membawa energi juga. Contoh paling sederhana yang bisa dibuktikan juga adalah cahaya lampu dari lampu bolam dan juga panas yang diradiasikan oleh api. Ketika kamu kedinginan saat berkemah, hawa panas yang diradiasikan dari api unggun akan terasa menghangatkan badanmu. Itulah bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi. Aliran energi dalam suatu gelombang elektromagnetik nyatakan dalam laju energi yang mengalir persatuan luas atau daya persatuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. Sekian hasil video dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.